Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Sasika dari Universitas Peradaban UIAyu, NIM 40320001, Program Studi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran bioteknologi, biologi beserta penerapannya. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan teknologi yang berarti suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi adalah penggunaan mikroorganisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Kemudian ada dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, di mana bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, memanfaatkan enzimnya, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetika. Adapun perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional menggunakan teknik yang digunakan fermentasi, sedangkan bioteknologi modern, teknik yang digunakan DNA rekombinan. Bioteknologi konvensional tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan, sedangkan bioteknologi modern mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang dihasilkan. Kemudian, bioteknologi konvensional, contohnya seperti tape, tempe, alkohol, dan asam cuka. Sedangkan bioteknologi modern, contohnya seperti insulin, vaksin, dan penisilin. Nah, berikut adalah beberapa produk dari bioteknologi konvensional di bidang pangan. Yang nanti akan saya praktekkan yaitu pada pembuatan roti tawar menggunakan bahan makanan berupa tepung dan mikroorganisme bernama Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya berikut ini adalah alat dan bahan untuk membuat roti tawar. Yang pertama ada tepung terigu, kemudian 2 butir telur, kemudian susu bubuk, kemudian mentega, lalu ada sedikit garam, kemudian ada minyak sayur, kemudian ada ragi instan atau vermipan. Yang pertama kita masukkan susu bubuk yang tadi yang sudah diseduh menggunakan air hangat ke dalam wadah. Kemudian tambahkan sedikit garam, lalu sedikit minyak sayur, lalu tambahkan 2 butir telur. Kemudian kita aduk sampai rata. Setelah rata, lalu kita masukkan vermipan atau ragi instan. Kemudian diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian masukkan tepung terigu secukupnya saja. Aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Adonan tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan sedikit mentega, lalu diaduk lagi. Setelah adonan dicampurkan mentega dan memiliki tekstur sedikit agak kenyal, kemudian adonan kita tutup dan kita tunggu sampai 1 jam agar sedikit mengembang. Setelah kurang lebih 1 jam, kemudian adonan kita buka dan mengembang seperti ini.
Kemudian kita siapkan loyang yang sudah diolesi mentega dan ditaburi sedikit terigu. Lalu satu persatu kita bentuk adonan sesuai selera dan diletakkan di atas loyang. Lalu setelah adonan terbentuk semua sesuai selera, kemudian kita diamkan lagi kurang lebih selama 10 menit agar adonan menjadi lebih mengembang. Setelah kurang lebih selama 10 menit, lalu adonan roti kita masukkan ke dalam oven dan kita oven kurang lebih selama 25 menit dengan api sedang. Setelah 25 menit dan roti matang, lalu kita angkat roti dari oven. Roti tawar sudah siap dihidangkan. Wow, kita bisa menikmati dengan susu coklat. Rasanya enak. Pada pembuatan roti tawar tadi, itu melibatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi pada roti tawar ini menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Karbon dioksida membuat adonan roti mengembang. Gas karbon dioksida yang terperangkap pada adonan roti tawar akan memuai saat roti dipanaskan dengan oven ataupun dikukus sehingga roti bertekstur lunak, lembut, dan enak dikonsumsi. Alkohol akan memberi aroma khas pada roti.